Berapa kelompok yang presentasi? Ini di anu kah? Dikirim link ini ke Bapak. Iya, kayaknya kirim ini deh. Nanti Bapak mau ngecek. Tunggu dulu. Halo, Liv. Jam berapa mulai ini, Kak? Kau berikan kepada
Siapa moderator? Ayo Mi, mungkin mulai. Kelompok berapa sekarang presentasi? Oh, Siapa saya kelompokku, Di? Ada yang sama kelompok sama saya. kelompok 1 moderator. Hmm. Tampilkan Mi PPT eta. Mulai, Mi.
Siapa moderator? Saya mau. Siapa Kak Cika? Aku mau deh. Ainul ada semua pematerinya. Baik, langsung saja mungkin Ainul share screen mungkin. Baik, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman atas waktunya, telah meluangkan waktu untuk melakukan presentasi dan diskusi pada malam hari ini. Nah, saya Adelia Syarifuddin sebagai moderator akan memimpin jalannya diskusi pada malam hari ini. Adapun pemateri dari kelompok 5 yang membahas mengenai manajemen keuangan. Nah, langsung saja kita mulai diskusinya. Saya harap teman-teman berantusias dalam diskusi pada kali ini. Saya serahkan ke kelompok 5 untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Langsung saja saya akan membacakan materi kelompok kami, yaitu manajemen keuangan. Pengertian manajemen keuangan. Dari beberapa pengertian, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan merupakan keseluruhan aktivitas perusahaan, organisasi maupun rumah tangga dan pribadi yang berhubungan dengan usaha, mendapatkan dana yang diperlukan dengan biaya yang minimal dan syarat-syarat yang paling menguntungkan beserta usaha untuk menggunakan dana tersebut seefisien mungkin. Selanjutnya, tujuan manajemen. Tujuan manajemen keuangan. Tujuan manajemen keuangan adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Dengan demikian, apabila suatu saat perusahaan dijual, maka harganya dapat ditetapkan setinggi mungkin. Seseorang manajemen juga harus mampu menekan arus peredaran uang agar terhindar dari tindakan yang tidak diinginkan. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, saya sekali lagi saya kembalikan kepada pemateri kelompok 5 untuk memaparkan materi. Fungsi manajemen keuangan. Manajemen keuangan menurut Santoso 2013 memiliki fungsi antara lain adalah yang pertama, planning atau perencanaan keuangan, meliputi rencana arus kas dan rugi laba. 2. Budgeting atau anggaran perencanaan penerimaan,
dan pengalokasian anggaran biaya secara efisien dan memaksimalkan dana yang dimiliki. 3. Controlling atau pengendalian keuangan. Melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan perusahaan. Laporan penyusunan keuangan. Pengertian dari laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan laporan yang menunjukkan kondisi dan posisi keuangan suatu perusahaan pada suatu saat atau periode tertentu. Setiap perusahaan pada suatu waktu atau periode memiliki kewajiban untuk melaporkan semua kegiatan keuangannya. Laporan ini berisi jumlah aktivitas yang berhubungan dengan uang yang masuk dan uang yang keluar, sehingga terlihat besar angka-angka yang mampu menjelaskan keuangan perusahaan dalam suatu periode. Pengertian dari laporan keuangan. Tujuan dari laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi keuangan suatu perusahaan secara lengkap, baik kepada pemilik, manajemen, maupun pihak luar yang berkepentingan terhadap pembuatan dan penyusunan laporan keuangan ditujukan untuk memenuhi kepentingan berbagai pihak, baik pihak dalam atau intern perusahaan maupun pihak luar perusahaan atau ekstern. Dalam praktiknya, pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap laporan keuangan perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemegang saham, 2 manajemen, 3 kreditor, 4 pemerintah, 5 karyawan, dan terakhir investor. Selanjutnya yaitu jenis-jenis laporan keuangan. Jenis-jenis laporan keuangan yang ada adalah sebagai berikut. Menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Posisi keuangan dimaksudkan adalah posisi aktiva atau harta, pasiva atau kewajiban, dan ekuitas atau modal suatu perusahaan. Penyusunan komponen di dalam neraca biasanya didasarkan pada tingkat likuiditas dan jatuh temponya. Yang kedua, laporan laba rugi merupakan laporan keuangan yang menggambarkan hasil usaha dalam suatu periode tertentu. Dalam laporan ini tergambar jenis atau sumber-sumber pendapatan dan jumlah pendapatan perusahaan serta jenis-jenis biaya dan jumlah biaya yang dikeluarkan. Jadi intinya laporan laba rugi berisi komponen periode tertentu, biasanya semester atau tahun. Yang ketiga, laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan, baik yang berpengaruh langsung ataupun tidak langsung terhadap kas. Laporan arus kas harus disusun berdasarkan konsep kas selama periode laporan. 4. Laporan perubahan modal. Laporan ini berisi catatan terjadinya perubahan modal di perusahaan. Perubahan modal disebabkan berbagai faktor, misalnya adanya penjualan sejumlah saham yang baru atau sebaliknya, yaitu penarikan saham yang lama. Selanjutnya saya kembalikan kepada Saudari Fahira untuk melanjutkan membaca materi. Komponen laporan keuangan. Untuk lebih memahami neraca dan laporan rugi laba, ada baiknya kita mengetahui komponen-komponen yang terdapat dalam 2 laporan keuangan, yaitu yang pertama neraca keuangan yang menunjukkan posisi harta, utang, dan modal perusahaan pada saat tertentu. Komponen harta yang tergambar di posisi aktiva adalah sebagai berikut. Aktiva lancar, aktiva tetap terdiri dari aktiva tetap berwujud dan aktiva tetap tidak berwujud. Aktiva lainnya terdiri dari gedung dalam proses, tanah dalam penyelesaian, piutang jangka panjang, uang jaminan, uang investasi, komponen utang atau kewajiban, serta modal tergambar dalam posisi pasifa sebagai berikut. Utang lancar sebagai kewajiban jangka pendek, utang jangka panjang, dan ekuitas. 2. Laporan laba rugi.
Berikut ini komponen-komponen yang terdapat dalam suatu laporan laba rugi. Yang pertama, penjualan atau pendapatan. Harga pokok penjualan atau HPP, laba kotor, biaya operasi terdiri, laba kotor operasional, penyusutan atau depresiasi, pendapatan bersih operasi, pendapatan lainnya, laba sebelum bunga dan pajak, biaya bunga, laba sebelum pajak, pajak, laba sesudah bunga dan pajak, laba per lembar saham. Sepersilakan Nur Adinda untuk membaca materi. Baik, saya akan melanjutkan materinya. Bentuk laporan keuangan. Berikut ini bentuk laporan keuangan umum yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang pertama, bentuk neraca. Dalam bentuk keuangan neraca terdapat bentuk skontro. Artinya neraca aktivitas berada di sebelah kiri dan atau kewajiban dan ekuitas di sebelah kanan. Kedua, bentuk laporan atau vertikal. Neraca dalam bentuk ini tersusun secara berurutan. Dari atas ke bawah, mulai dari aktivitas tetap, dan aktivitas lainnya. Diikuti dengan kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, serta yang terakhir ekuitas. Kedua, bentuk laporan laba rugi. Dalam laporan keuangan neraca terdapat dua macam bentuk, yaitu bentuk tunggal. Dalam buku ini, laporan rugi laba tidak terinci dan ditentukan berdasarkan total pendapatan dikurangi total biaya. Dalam bentuk ini, laporan laba rugi disusun tanpa membedakan pendapatan dan biaya usaha dan di luar usaha. Bentuk majemuk. Laporan bentuk ini dihitung secara terinci dan bertahap, yaitu dengan membedakan antara pendapatan maupun biaya dari usaha dengan di luar usaha. Analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan merupakan proses untuk mempelajari data-data keuangan agar dipahami dengan mudah untuk mengetahui posisi keuangan, hasil operasi dan perkembangan suatu perusahaan dengan cara mempelajari hubungan data keuangan serta kecenderungan terdapat dalam suatu laporan keuangan. Sehingga analisis laporan keuangan dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan juga dalam melakukan analisisnya tidak akan lepas dari peranan rasio laporan keuangan. Dengan melakukan analisis terhadap rasio-rasio keuangan, akan dapat menentukan suatu keputusan yang akan diambil. Bentuk rasio keuangan. Rasio keuangan adalah indeks yang mempunyai hubungan relevan dan signifikan antara dua angka dalam pos-pos laporan keuangan. Dengan membandingkan angka-angka tersebut dalam suatu periode atau beberapa periode dalam rangka membantu mengevaluasi suatu laporan keuangan. Dalam rangka memudahkan untuk memahami penggunaan rasio keuangan, dapat digunakan contoh berupa angka-angka yang tertera dalam neraca dan laporan keuangan di atas. Berikut adalah contoh sebagian dari jenis-jenis rasio keuangan yang harus dan biasa dibuat. Pertama, rasio likuiditas. Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa liquid suatu perusahaan. Caranya adalah dengan membandingkan seluruh komponen atau nilai dalam jumlah uang yang ada di aktivitas lancar dengan komponen di aktivitas lancar utang jangka pendek. Rasio likuiditas juga merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk membayar utang-utang atau kewajiban jangka pendeknya yang jatuh tempo. Kedua, leverage ratio.
Leverage ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktivitas perusahaan dibiayai dengan utang. Seperti diketahui dalam menjalankan usahanya, perusahaan memiliki beberapa sumber dana. Sumber-sumber dana dapat diperoleh dari sumber pinjaman atau modal sendiri. Keputusan untuk menggunakan modal sendiri atau modal pinjaman dapat diambil berdasarkan beberapa perhitungan dengan rasio-rasio. Ketiga, rasio aktivitas. Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan atau penjualan, persediaan, penagihan, piutang, dan sebagainya. Untuk rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Dari hasil pengukuran dengan rasio ini akan terlihat apakah perusahaan dalam mengelola aset yang dimilikinya lebih efisien atau sebaliknya. Terakhir adalah rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Rasio profitabilitas terdiri dari beberapa jenis. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kembali saudari-saudari pemateri kelompok 5. Nah, teman-teman, itulah hasil pemaparan materi dari kelompok 5. Selanjutnya kita beralih ke sesi tanya-jawab. Nah, sebelum kita beralih ke sesi tanya-jawab, ada pun aturan dalam belum diarahkan. Jadi sebelum kami masuk di sesi tanya-jawab, saya hanya memberikan tiga slot pertanyaan kepada teman-teman, masing-masing dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Masing-masing satu pertanyaan dalam satu kelompok. Nah, langsung saja, apakah ada yang ingin bertanya? Ingin bertanya, moderator. Silahkan. Sebut nama dan asal kelompok. Siapa tadi yang ingin bertanya? Tidak jadi, moderator. Ada perwakilan kelompok. Oh ya, ada pertanyaan di room chat. Saya bacakan ya, teman-teman. Kelompok 5 mungkin bisa mencatat kembali. Pertanyaan datangnya dari saudari Siti Nur dan keuangan laba dan rugi tersebut tidak sesuai dengan fakta realita yang terjadi dalam perusahaan. Apakah hal tersebut dapat mempengaruhi suatu perusahaan? Selanjutnya pertanyaan dari saudari Olive Christina Tanis yang berasal dari kelompok 8 dengan pertanyaan bagaimana dengan usaha yang masih kecil
di antara jenis-jenis laporan keuangan yang Anda sebutkan, menurut kalian apakah semua jenis laporan itu harus ada? Nah, berikan alasannya. Itu dia 2 pertanyaan datangnya dari Saudari Siti Nur Akila dan Saudari Olive Christina Tanis. Selanjutnya, apakah masih ada yang ingin bertanya? Oh, Saudari Islamia, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Islamia. Kulupa kelompok berapa, Kak? Kita tanya dulu teman kelompok berapa. Maaf ya teman-teman, untuk sesi tanya jawab ini kita buka satu sesi pertanyaan dulu. Kita buka 3 penanya. Tabe moderator, saya ulangi pertanyaanku. Silakan. Perkenalkan, nama saya Islamia. Ingin bertanya, yaitu kalau dalam suatu perusahaan terdapat direktur keuangan, apakah keputusan-keputusan keuangan hanya dilakukan oleh direktur tersebut atau bawahannya? Terima kasih. Saya ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Islamia atas pertanyaannya. Selanjutnya saya kembalikan ke teman-teman pemateri kelompok 5 untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Siti Nur Akila, Saudari Olive, dan Saudari Islamia. Mungkin Saudari Islamia bisa kirim pertanyaan melalui room chat. Iya, moderator. Saya persilakan Saudari pemateri untuk menjawab pertanyaan Saudari Siti Nur Akila, Olive, dan Islamia. Izin menjawab moderator. Saya persilakan Saudari Nuradinda. Pertanyaannya yaitu, jika dalam suatu perusahaan terdapat direktur, apakah keputusan keuangan hanya dilakukan oleh direktur atau bawahannya? Jadi, direktur keuangan merupakan ujung tombak dari kondisi yang paling krusial dalam sebuah perusahaan. Untuk itu, dalam sebuah perusahaan khususnya keberadaan direktur keuangan mutlak diperlukan. Pada dasarnya, direktur keuangan bukanlah pemangku kekuasaan tertinggi dalam sebuah perusahaan. Sesuai namanya, direktur keuangan akan lebih fokus dalam menjalankan peranannya pada lingkup pemantauan dan pengambilan keputusan perusahaan yang berkaitan dengan keuangan.
Untuk membantunya melakoni tugas tersebut, seorang direktur keuangan akan dibantu oleh manajer keuangan. Jadi, jika dalam suatu perusahaan terdapat direktur keuangan yang membuat keputusan keuangan, tidak hanya dilakukan oleh direktur keuangan saja, tetapi dibantu oleh manajernya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Adinda atas pertanyaannya. Sebelum saya kembalikan ke Saudari penanya, saya kembalikan ke forum. Apakah ada yang ingin menambahkan jawaban dari Saudari Nur Adinda? Atau mungkin teman kelompok 5 ingin menambahkan jawaban Saudari Nur Adinda? Tabek moderator izin menambahkan. Teman kelompoknya, saya persilakan kepada Saudari Wilda. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menambahkan jawaban dari Saudari Dinda, yaitu apakah keputusan-keputusan keuangan hanya dilakukan oleh direktur atau bukannya? Menurut saya tidak, karena keputusan-keputusan keuangan terutama yang menyangkut masalah penggunaan dana mungkin sekali melibatkan dan dilakukan direktur-direktur lain. Misalnya, keputusan untuk membuat produk baru yang memerlukan investasi pada mesin-mesin baru kemungkinan melibatkan direktur pemasaran, direktur produksi, dan bahkan direktur utama. Semakin besar nilai investasi, umumnya semakin banyak pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Wilda atas bahannya. Selanjutnya saya kembalikan ke Saudari penanya, apakah jawabannya dapat diterima? Atau mungkin masih ingin menambah jawaban? Baik, terima kasih kembali Saudari Islamia. Selanjutnya saya persilahkan kepada kelompok 5 untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Siti Nur Akila dan Saudari Olive Christina Tanis. Izin menjawab. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Olive Christina Tanis, yaitu bagaimana dengan usaha yang masih kecil di antara jenis-jenis laporan keuangan yang Anda sebutkan, menurut kalian apakah semua jenis laporan harus dibuat? Jadi menurut saya, kami paparkan tadi harus dibuat karena alasannya karena walaupun masih kategori usaha mikro, laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban yang wajib dilaksanakan oleh pengusaha-pengusaha walau kecil. Catatan informasi keuangan suatu entitas yang dapat menggambarkan kinerja UMKM tersebut pada suatu periode akuntansi. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Ainul atas jawabannya. Sebelum saya kembalikan ke Saudari penanya, saya kembalikan dulu ke teman-teman forum atau teman-teman dari kelompok 5. Mungkin ada tambahan? Atau mungkin sudah tidak ada ya teman-teman. Jadi kembalikan saja ke Saudari penanya, Saudari Olive Christina Tanis. Apakah jawabannya dapat diterima? Sekali lagi saya kembalikan ke Saudari Olive, apakah jawabannya dapat diterima? Atau mungkin masih ingin menanggapi? Kenapa Saudari Olive?
Bagaimana Saudari Olive, mungkin jawabannya sudah diterima atau kenapa? Mungkin sudah menerima jawabannya ya. Selanjutnya saya kembalikan ke teman-teman kelompok 5 untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Siti Nur Akila. Sekali lagi saya kembalikan ke Saudari pemateri kelompok 5 untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Siti Nur Akila. Saya kedengaran suaraku? Iya. Kedengaran. Iya, kedengaran. Dwi, mungkin bisa ke screenshot Ki, baru kirim di grupnya Bapak. Saya, Dwi mau. On cam Ki dulu guys. Karena percuma jadi SS kalau tidak ada semua kata. Tabe Ainul, aktifkan kamerata, Arjun, Sakauni, Fadli, Mutiara, siapa lagi nih? Halifa, Putri, Ardila, sama Afni. Mau di SS. Oke? Mungkin teman-teman kelompok 5 bisa menjawab pertanyaan dari Saudari Siti Nur Akila. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Siti Nur Akila. Itu bagaimana jika laporan keuangan tersebut tidak sesuai dengan fakta realita yang terjadi dalam perusahaan, apakah hal tersebut dapat mempengaruhi suatu perusahaan? Jadi menurut saya, jika ada sedikit saja kesalahan pada laporan keuangan, dapat mempengaruhi suatu perusahaan tersebut. Salah satu contoh masalah tersebut adalah bisa mengakibatkan adanya biaya tambahan bagi perusahaan. Kelebihan profit perusahaan yang tertulis pada laporan keuangan bisa mengakibatkan adanya denda saat audit dilakukan. Selain itu, kesalahan perhitungan depresiasi aset perusahaan bisa menyebabkan pembayaran pajak yang lebih besar. Karena hal-hal itulah kesalahan laporan keuangan bisa menyebabkan masalah pada suatu perusahaan. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Andi Ainul atas jawabannya. Sebelum saya kembalikan ke Saudari penanya, saya kembalikan dulu ke forum dan teman-teman kelompok 5 mungkin ada tambahan jawaban dari Saudari Andi Ainul. Atau mungkin sudah tidak ada ya teman-teman. Langsung saja saya kembalikan ke
Aduh, siapa Jawabannya menelpon ini? saya terima. Saya kembalikan ke saudari penanya, saudari Siti Nurakila. Apakah jawaban dari saudari Andi Ainul dapat diterima? Jawabannya saya terima. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali saudari Siti Nurakila. Selanjutnya saya kembalikan ke teman-teman forum. Apakah ingin membuka sesi 2 tanya jawab atau bagaimana? Dan teman-teman kelompok 5, bagaimana teman-teman, kita buka sesi 2? Silahkan saja jika ada yang bertanya. Mantap. Baik, saya kembalikan ke forum. Kita buka sesi 2 tanya jawab. Jadi saya kembalikan, apakah ada yang ingin bertanya dari kelompok 1, 2, 3. Kami moderator. Kenapa? Kenapa saudari Dwi? Mau bertanya. Sesi 2 kali ini kita buka 2 pertanyaan saja ya teman-teman. Saya persilakan kepada saudari Dwi untuk bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Dwi Putra Anggranika, perwakilan dari kelompok 3, ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 5. Jadi pertanyaan saya yaitu, jelaskan aja kegiatan dari manajemen keuangan, dan jelaskan pula apa saja aktivitas dari manajemen keuangan tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih saudari Dwi Putri Anggrainika atas nyaannya. Selanjutnya saya kembalikan ke forum. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, moderator. Saya persilakan kepada saudari Masda untuk bertanya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Rekan-rekan saya Masda dari kelompok 6. Pertanyaan saya, apa dampak yang terjadi apabila suatu perusahaan gagal mengelola keuangan dan bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Sekian. Baik, terima kasih saudari Masda atas pertanyaannya. Saya sampaikan kepada saudari Dwi dan saudari Masda, mungkin bisa mengirim pertanyaannya kembali melalui forum chat. Terima kasih saudari Dwi. Selanjutnya saya kembalikan ke saudari pemateri, saudari pemateri untuk menjawab pertanyaan dari saudari Dwi dan saudari Masda. Atau mungkin di teman-teman forum bisa membantu menjawab teman-teman kelompok 5.
Izin menjawab moderator. Baik, saya persilakan kepada saudari pemateri Nur Adinda untuk menjawab. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Dwi Putri Anggreni. Pertanyaannya yaitu, jelaskan apa saja kegiatan dari manajemen keuangan dan apa saja aktivitas manajemen keuangan. Jadi, di dalam setiap individu pasti memiliki sebuah manajemen dalam menjalankan aktivitas hidupnya. Berikut adalah beberapa kegiatan utama dalam menjalankan manajemen keuangan. Yang pertama, memperoleh dana perusahaan. Kegiatan atau tugas manajemen keuangan yang pertama adalah bagaimana caranya manajer keuangan memperoleh dana perusahaan yang dibutuhkan untuk membiayai kegiatan perusahaan tersebut. Namun secara umum, manajer keuangan bisa memperoleh sebuah dana yang berasal dari internal perusahaan dan eksternal perusahaan. Dana internal perusahaan adalah dana yang berasal dari perusahaan itu sendiri. Contoh dana internal dalam sebuah perusahaan adalah laba dengan laban suatu laba bersih yang diperoleh dan digunakan kembali untuk perusahaan. Dana eksternal perusahaan merupakan dana yang diperoleh dari teman perorangan lainnya, para pemasok bahan baku, pemberi pinjaman berbentuk aset, bank-bank komersial, dan lainnya. Kegiatan yang kedua adalah memanfaatkan dana perusahaan. Kegiatan utama dalam manajemen keuangan perusahaan adalah memanfaatkan dana perusahaan, merupakan tugas pokok manajemen keuangan, di mana setelah dana yang dibutuhkan diperoleh. Namun dalam memanfaatkan dana perusahaan, ada pun beberapa dana yang dimanfaatkan perusahaan dalam menjalankan usahanya adalah melunasi kewajiban, memenuhi segala kegiatan operasional perusahaan, melakukan investasi, dan melakukan investasi. Kegiatan yang ketiga adalah mengelola aset atau aktiva. Mengelola aset atau aktiva merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan setelah dana sudah didapat dan telah diinvestasikan atau dialokasikan ke dalam bentuk aset atau aktiva. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Adinda atas jawabannya. Selanjutnya saya kembalikan ke forum. Mungkin ada tambahan dari jawaban Saudari Adinda? Atau sudah tidak ada ya teman-teman? Langsung saja saya kembalikan ke Saudari penanya, Saudari Dwi Putri. Apakah jawabannya dapat diterima? Baik, jawabannya sudah jelas. Terima kasih moderator dan pemateri. Terima kasih kembali Saudari Putri. Selanjutnya saya kembalikan ke Saudari kelompok 5, Saudari pemateri, untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Imasda. Baik, silakan Saudari. Pertanyaannya itu, apa dampak yang terjadi apabila suatu perusahaan gagal mengelola keuangan dan bagaimana cara mengatasi dampak tersebut. Jadi, ada pun dampak yang terjadi apabila gagal mengelola keuangan. Yang pertama yaitu tidak mengetahui berapa untung dan rugi usaha. Kedua, bisnis sulit berkembang. Tiga, berisiko terjadi penyelewengan laporan keuangan. Yang keempat, tidak mengetahui aset yang dimiliki. Dan yang paling terakhir adalah dapat mengakibatkan kebangkrutan pada perusahaan itu sendiri. Jadi ada beberapa cara untuk mengatasi dampak-dampak tersebut. Yang pertama yaitu
memisahkan keuangan pribadi dengan perusahaan. Yang kedua, efisiensi pengeluaran agar terhindar dari kesulitan keuangan. Yang ketiga, melakukan inovasi ketika kesulitan keuangan. Yang keempat, sisihkan pendapatan perusahaan untuk research and development. Yang kelima yaitu lakukan pencatatan laporan keuangan yang rapi. Cukup sekian jawaban dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Andi Ainul atas jawabannya. Saya kembalikan ke forum, apakah ada tambahan jawaban dari Saudari Andi Ainul? Tapi moderator. Iya, mau menambah? Iya. Ya, saya persilakan kepada Saudari Dwi untuk menambahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi saya akan menambahkan jawaban dari Saudari Andi Ainul. Ya, saya sangat setuju terhadap pemaparan jawaban yang telah disampaikan. Nah, untuk dampaknya sendiri yang terjadi apabila suatu perusahaan gagal mengelola keuangan dan bagaimana cara mengatasinya. Yaitu yang pertama, mungkin dari dampaknya ini mungkin berasal dari cara mengelola keuangannya itu tidak merata dan mungkin terlalu banyak utang sehingga mengelola keuangannya itu tidak bisa. Yang kedua, kekurangan modal. Nah, kurangnya modal di sini bisa membuat sirkulasi pemasukan bisnis tidak berjalan dengan baik. Karena adanya mungkin hutang-hutang yang sebelumnya saya jelaskan. Untuk mengatasinya, selain melakukan penagihan rutin, Anda juga bisa meminjam modal pada pihak lain yang sesuai dengan kebutuhan. Terus, apa lagi? Penjualannya juga mengalami penurunan itu mungkin karena brand-brand yang brand-brand yang dihasilkan itu sudah tidak menarik. Nah, untuk mengatasi hal tersebut ini mungkin kita bisa carilah sesuatu hal yang baru agar brand kita itu bisa kembali seperti semula dan untuk mengelola keuangannya itu juga bisa sumbangan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Dwi Putri Anggrainika atas tambahan jawabannya. Selanjutnya saya kembalikan ke Saudari penanya, Saudari Imasda. Apakah jawabannya dapat diterima? Jawaban dari Saudari Dwi dan Saudari Adinda. Terima kasih atas jawaban. Saya kira cukup. Terima kasih. Berikan ke moderator. Baik, terima kasih kembali Saudari Imasda. Selanjutnya, mungkin sudah cukup ya dari sesi tanya jawab kali ini. Selanjutnya saya persilakan kepada kelompok 5 untuk menarik kesimpulan dari materi manajemen keuangan yang dipaparkan. Baik, adapun kesimpulan dari presentasi dari kelompok kami yaitu setiap perusahaan pada suatu waktu atau periode memiliki kewajiban untuk melaporkan semua kegiatan keuangannya. Laporan keuangan berisi jumlah aktivitas yang berhubungan dengan uang masuk atau pendapatan dan uang keluar atau biaya-biaya, sehingga terlihat besaran angka-angka yang mampu menjelaskan keuangan perusahaan dalam suatu periode. Oleh karena itu, seorang pebisnis harus mampu menyajikan laporan keuangannya secara berkala agar terlihat aktivitas keuangan perusahaannya. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Membacakan kesimpulan pada materi manajemen keuangan. Nah, telah dibacakannya kesimpulan, maka berakhir pula kegiatan diskusi pada malam hari ini. Terima kasih teman-teman atas antusiasnya telah mengikuti jalannya diskusi dengan baik.
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.